Bareng kok tambahno sak liyane soal Ahok mundur, sampean karo Pak Luhut ngomong apa sing empat mata. Ya betul enggak? Hah? Yang empat mata itu loh. Ya, ayo yang empat mata saja nih apa? Itu nanti yang terakhir. Jadi karo Pak Luhut itu apa? Empat mata loh. Yang empat mata. Semua tak besarin hatinya. Yang terjadi pada LBP ya ngono. Saya kasih tahu. Jangan dipikir kalau orang datang ke saya pasti urusannya politik. Mereka tahu ada yang mereka berani katakan kepada saya dan ada yang tidak berani mereka katakan. Ada orang yang nggak mungkin, misalnya saya nawari uang ke saya, itu mustahil ada orang menawari uang ke saya. Nggak mungkin wani ngomong duit ke aku. Nggak mungkin. Ada tadi teman-teman Washington mengatakan maknya itu sudah bola salju, tinggal menunggu siapa yang akan meminangnya. Teman-teman grup di Washington sana. Saya mengatakan, insya Allah tidak akan ada yang berani meminang rakyat untuk kepentingan politik apapun. So, Anda tahu sekarang yang terjadi jual beli agama untuk kepentingan politik itu tidak pasti karena yang punya duit yang membiayai proyek kekuasaan itu yang membeli. Kadang-kadang yang punya massa, yang punya umat ini menawarkan umatnya untuk dibeli. Itu yang terjadi juga, Mas. Ya, jadi teman-teman saya katakan, insya Allah tidak akan mungkin ada yang berani meminang maknya untuk jadikan alat kepentingan politik mereka. Dan saya bilang, sedikit saja andaikan saya membuka pintu pinangan itu, jamaahku ngamuk. Nggak usah kok politik pilkada. Jenengku loh, gambarku dipasang, ada salah satu web, terus masang pendiri ini dan Mainun Najib. Aku jangan duduk pendiri, aku nggak dijalui restu. Oh iya, mau api-api gitu dong. Ternyata gambarku dipasang jamaah ribut. Kok calon di situ gini. Padahal ya nggak dosa apa itu. Itu aja ribut. Terpaksa saya telepon, tolong dicopot gambar saya dalam 2 jam, hilang gambar saya. Oh jaman itu aku dukung Ahok, aku dukung sopo. Oh mak gambarku dipasang kok ngamuk are-are. Dan saya senang diamuk oleh Anda sekalian. Saya senang Anda penjarakan di dalam gua sunyi saya. Tidak ada masalah saya. Kalau Anda masuk gua kafi, jangan dipikir gua kafi itu ditidurkan Allah kemudian mereka sunyi dan gelap. Allah mengatakan semua melihat gua itu gelap, padahal di dalamnya terdapat cahaya yang terang benderang. Jadi Anda boleh mengucilkan saya tidak boleh jadi apa-apa di Indonesia. Jadi menteri dirasani, jadi pengusaha, dianggap kolusi, kok tadi apa aja oleh. Itu melok NU, Muhammadiyah, muring-muring, melok Muhammadiyah, NU, muring-muring. Saya tiap hari ngurusin Nadiyin di mana-mana, tapi coba saya bersaing ingin jadi ketua PBNU. Coba apa akibatnya? Pasti akan ribut, tidak karu-karuan, dan saya pasti akan dibenci oleh sejumlah pihak kan begitu. Saya tidak boleh jadi apa-apa. Tapi saya tidak pernah masalah, saya tidak ingin jadi apa-apa juga. Saya menciptakan kursi saya sendiri, dan sejak saya umur 4 tahun saya sudah tahu bahwa saya akan bikin kursi saya sendiri. Dan orang-orang tua selalu mengatakan, ini ada ini gak kursi ini dewi, terus gak perlu kursi, lu gak dewi. Nah, jadi beliau ini datang ke tempat saya itu sebenarnya 60% itu urusan pribadi. Beliau ini orang yang tidak punya bapak, hatinya kesepian. Dia dulu itu anak angkatnya Gus Dur. Gus Dur sangat sayang sama dia. Begitu dia kehilangan Gus Dur, dia tidak punya tempat untuk mengacu hatinya, pikirannya. Dia sudah sangat percaya kepada Islam, tapi tidak mungkin ibu saya itu orang Katolik. Kalau saya masuk Islam, dia bisa mati mendadak. Jadi tolong jangan dipersoalkan, yang penting hati saya sampai tahu. Jadi dia itu orang yang mencari bapak datang ke saya. Ini, tapi ini tolong jangan diumumkan ya Mas ya. Enggak, gini kok. Kamu jawab tapi belum. Anda ngerti nggak, presiden-presiden Indonesia itu hampir semuanya punya masalah dengan bapak. Siapa bapaknya SBY? Siapa bapaknya Jokowi? Mereka orang yang kesepian. Dan siapa yang paling tua di Indonesia sekarang kecuali saya? Saya bapaknya semua orang. Mereka juga memandang saya sebagai bapak. Jadi Anda jangan benci sama saya, karena mereka itu
ya ono baike, ya ono cengenge, ya ono sedih, ya ono sepine. Jangan hanya dilihat bahwa mereka berkuasa gitu toh. Mereka punya banyak dimensi dalam kehidupan mereka. Gitu loh. Nah, kita jangan mempersempit hidup ini dengan satu tema atau satu konteks saja. Bahwa dia presiden, bahwa dia menteri, bahwa dia ketua partai, bahwa dia calon gubernur. Jangan hanya begitu. Ada banyak hal. Oleh karena kita bertawaf, saya ini bertawaf. Bukan saya bawa panah dan tombak dan pedang di salah satu kutub berdiri di situ. Enggak, saya bertawaf mengelilingi bumi terus menerus. Makanya saya terus menerus ketemu Anda, dan Anda juga paham kok. Anda paham tanpa Anda mungkin tidak bisa merumuskan, tapi Anda paham kok. Gitu. Mereka paham. Ketika Zakir naik sini, itu jamaah-jamaahnya sangat berbeda responnya dibanding umat Islam pada umumnya. Kalau ditanya kok begitu, mereka tidak bisa merumuskan, tapi mereka sudah tahu. Sebagaimana bayi itu sudah mengerti kehidupan. Cuman dia belum punya bahasa, dia belum punya deskripsi, dia belum punya idiom, dia belum punya terminologi. Tapi sudah tahu. Jadi ternyata pengetahuan itu beda sama kawruh. Nah, nek wong Jawa wis seru, nek menungso kuwi sejak durung lahir wis duwe kawruh kan gitu. Wis duwe kawruh. Nah, kawruh itu beda dengan pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia pengetahuan itu science atau apa? Atau knowledge dalam bahasa Inggris. Kawruh beda. Kawruh itu beda. Kawruh itu sebenarnya sudah Anda miliki dan itu merupakan teman Anda, sahabat Anda sejak Anda sebelum lahir, sejak Anda menandatangani perjanjian dengan Allah untuk mau hidup di dunia sampai batas waktu tertentu, kontrak. Anda sudah punya kawruh. Nah, ketika kita bayi, kita mulai melacak apa saja kawruh kita itu. Jadi kalau soal, sudah saya katakan tadi, Raja belum datang lagi, kalau soal politiknya ada semacam kesepakatan atau komitmen bahwa mereka itu pusing sama Ahok. Dan Ahok sendiri sudah tidak tahan hatinya, menurut dia. Jadi baik orang yang datang ke saya ini maupun orang nomor 1 di Indonesia itu ingin memastikan bahwa Ahok harus berhenti. Udah. Ini ngerepotin gitu, membebani. Susah orang Kristen jadi susah ada dia. Pemerintah juga jadi susah ada dia. Jadi komitmennya adalah andaikan pun dia menang, dia akan didesak untuk mengundurkan diri. Dan gitu tadi, retire, resign, satu. Tapi jangan lupa, bukan hanya mereka yang berkuasa. Jadi di istana itu ada 5 kelompok, Mas. Dan semua mendesak si presiden ini. Jaluk ngene, kudu ngene. Dia sangat terjepit di antara 5 itu, maka dia ingin ketemu bapaknya itu tadi. Ketiga. Sementara ini masih saya tolak. Sementara ini, ya. Saya pikir harus selesai pilkada dulu. Kecuali dia membuktikan kepada saya bahwa dia konsisten dengan perjanjian kesepakatan yang tadi. Itu, Mas. Jadi saudara-saudara sekalian, Indonesia bukan hanya Indonesia tidak berdiri sendiri. Anda jangan terlalu cemas terhadap situasi-situasi politik. Wong Tejo aja mengatakan kudune itu semua jenis kemesraan yang tidak dikenal oleh aktornya. Makanya salah-salah acting ini. Salah-salah acting ini. Mereka juga tidak kenal kebencian, padahal mereka penuh kebencian. Tapi tidak ngerti kebencian. Apalagi cinta, benci aja tidak paham, apalagi cinta. Maka di sini kita belajar cinta dan benci. Cinta itu tidak, benci itu tidak ada. Benci itu seperti Tuhan menciptakan manusia. Jadi sebenarnya tidak ada manusia kecuali Allah sendiri yang menjelma atau bertajal. Benci juga begitu. Benci itu dismanajemen cinta. Cinta yang dimanage secara salah, diletakkan di tempat yang salah, dia memproduksi kebencian. Jadi kebencian adalah malpraktek dari cinta. Jelas ya, Mas? Bukan ada makhluk kebencian. Soalnya ini pertanyaan besar, ini satu hirinya kan dari Solo. Itu ada Farid dari penerbit Mania, terus ada Berontang, terus ada Mayan Solo yang akan ulang tahun nanti. Ibu ngumpul di Hotel Dana di Kondu. Terus aku bilang, yang soal ini, aku kenal Cak Nun suwi meskipun jarang ketemu. Aku gak yakin Luhut nang ketemu Cak Nun gue duwe.
pasti gitu. Aku mau ngomong dulu, takut negara-negara. Bener itu. Lebih salah kan manusia berubah, so ngerti. Lu so ngerti lo. Gini, itu adegannya itu bagaimana seorang ngasih duit itu. Bicaranya gitu, aku orang mudeng caranya. Anda pikir saya nggak mau duit, mau dong. Ya mau dong. Tetapi kemauan dan kebutuhan saya terhadap uang itu hanya ujung jari kecil saya dibanding harga diri saya. Saya pertemuan itu ada mereka semua berdua, itu yang disebut berdua itu cuma 5 menit karena dia ingin ngomong pribadi tadi. Semua ada, teman-teman di Katibur ada semua, kita rame-rame. Dulu waktu kabar Eskrim datang ya rame-rame, semua lah tokoh-tokoh yang datang kita rame-rame. Ketika Jokowi mau datang, memang rencana udah langsung Jokowi masuk sini aja. Yang di luar biarkan ribut di sana, Jokowi langsung ke sini ngomong langsung ke saya. Nah, kembali ke soal duit, aku kira mudeng caranya piye ingin kayak duit piye. Orang mudeng aku. Dan kalau ada orang berani begitu ke saya, itu sudah kiamat, sudah khatam dia kepada saya. Sudah tidak akan saya terima apapun yang terkait dengan dia. Dan itu menyesal saya. Kurang ajar. Menyesal itu maksudnya, aku gila tidak ada duit. Aku pernah nyopek cek itu 3 miliar di Surabaya waktu Gus Dur jadi presiden, karena orang itu akan beli pulau untuk judi dan nanti akan jadi berjudi internasional, saya akan dapat 450 juta per bulan. Ya terus aku pokoknya bagaimana cara saya minta di Gus Dur ada surat izin dari Gus Dur, KTP dari Gus Dur. Dan saya bilang sama dia, Allah sampai kurruh halun aku butuh duit. Aku ini nggak sekolahan gak dadi sampai gue duit saya ini kayaknya senengnya hatiku, cuman aku ini gak wani cak mas pak, aku ini gak wani. Jadi kapan-kapan ketemu aku itu ngeraktir rawon naik kalau tak suka ini mas, kapan-kapan traktir makan aja ini aku gak wani, jadi butuh namun tapi gak wani. Dan kalau saya ingat itu menyesal sekarang. Apa tak suwe? Manggil lah bro saya. Kok tak suwe? Karena saya manusia. Kalau saya malaikat saya tidak menyesal. Saya manusia, saya menyesal. Tapi kalau kemudian datang lagi di kamera pasti saya tolak lagi. Enak aja. Saya menyesal, tapi itu cuma 5-10% dari hidup saya. Yang menang adalah yang mainstream, yang 90% dari hidup saya. Ono arek wedok ayu sampai dingongkon ngeterno. Ojo engko diulang ngene. Terus akhirnya diterno Pak Ilyas. Nah, kira-kira aku menyesal nggak? Ya menyesal, aduh kurang ajar enak Pak Ilyas ini. Tapi mau arek itu kemana ya tetap Pak Ilyas yang tak ngongkon. Itu ya itulah hidup. Gitu loh. Jadi tolong jangan indikasi dijadikan fakta. Indikasi pun apa indikasinya gitu. Enggak lah. Gitu loh Jo, apa mana Jo? Jo tak sampai itu. Waktu di Mesir ada gereja Koptik itu di dalam gua. Gereja itu bisa menampung sekitar 20.000 jamaah. Pas metu saka pintu cilik ngono, seluruh tulisannya Arab dan bahasa Inggris. Hanya satu tulisan bahasa Indonesia dipahat itu di pintunya, selamat datang Indonesia. Aku tanya ke orang sana, ini kapan dibuat? Ini saat Cak Nun sama Kiai Kanjeng main di sini. Semoga ada. Tadi kan benar. Bisa tak kasih gini. Ya, aku sebenarnya ingin betul ke Mesir lagi, Jo. Aku ingin betul saya ini, jadi saya sebenarnya agak jengkel sama Arab Spring ini. Penaklukan Amerika dan sekutu kepada negara-negara Timur Tengah yang membuat saya sudah punya rencana sama saya ya, sama Buya ya, untuk perjalanan darat dari Mesir sampai ke Tunisia, sampai ke Algeria, Aljazair, bahkan mungkin bisa sampai Senegal sama Kiai Kanjeng. Tiba-tiba Amerika nyerbu, tiba-tiba Saddam Hussein dihabisin, coba jenenge Gaddafi dihabisin, udah gak jadi ke Libya saya.
Nah, saya tidak tahu, saya mudah-mudahan Allah minta awakku sing donga kok jadi tercabul ya. Al-Fatihah ya dulu ya.